Di Indonesia ini hutan itu 70% dari luas seluruh Indonesia daratan. Ya. Berarti kalau dia itu menguasai begitu besar daratan di Indonesia, jutaan orang itu akan tergantung sama hutan. Bencana banjir bandang Aceh itu penyebabnya sawit atau illegal logging. Waduh. Pertanyaannya susah sekali. Ada spesies punah, nanti tiba-tiba dia ngefek lagi ke yang lain-lain. Jadi itu yang namanya mengelola hutan secara lestari. Oh, itu bayangkan. Iya. Gampang dicerna ya penjelasan Bu Dirjen ya. Gampang lah, saya kurang paham itu Bu kalau tentang pohon-pohon. Yang saya tahu tuh pohon toge gitu. Yang 2-3 hari tumbuh aja Bu. Yang bertonton nggak sabar saya nunggu ya Bu. Jujur nih berasa curhat sama ibu sendiri nih. Berarti kita nanya itu kayak kepo banget gitu Bu. Iya nak. Iya nak gitu. Karena kalau kita ngebayangin kan hutan kita tuh 118 juta hektar ya Bu. Iya. Banyak kali tuh Bu. Ya, cuman kan kurang 2 kan. 2 juta kan. Maksudnya? Pesta babi. Ada Bu, orang jual udara Bandung Bu. Diplastikin Bu. Iya benar sih. Sumpah lucu gak? Serius. Ada Bu, yang check out 1.000 orang. Ini dia pakai plastik biasa nih. Udara Bandung. Terus diiketin pakai karet, dijual di Shopee. Nah, jadi kalau kita berpikir hutan itu hanya sekedar ada kayu boleh ditebang atau tidak, itu masih sempit ya. Sekarang bahkan sudah lebih dari itu, beyond that, sudah luas sekali. Jadi bagaimana sekarang tugasnya kita yang masih muda ini menjaga hutan agar tetap lestari, tetap hijau. Bagaimana juga yang paling penting masyarakat di sekitar hutan dapat menerima manfaat yang optimal. Jadi Arya sama Anggi itu tiap podcast ya Anggi ya, kita tuh pasti selalu ngomong bahasannya isunya apapun, pasti ngomonginnya pengangguran. Karena kita berdua nganggur Bu, ini podcast doang nih. Pekerjaan kita podcast doang ini Bu, nggak tahu pekerjaan. Ya Kemenhub boleh lah Bu bikin podcast Bu, saya siap Bu. Siap. Oke juga ya. Satu episode, satu pohon yang saya tanam Bu. Keren. Oke, selamat datang di Produktif Hangout. Kita baju kita coklat-coklat lagi nih Gi. Kita cowok bumi Bro. Cowok bumi, cowok yang cinta alam. Cinta alam. Tapi kita nggak berdua aja di sini Gi. Bener, kita kali ini kedatangan gila, sosok yang sangat mencintai lingkungan banget nih. Yang menjaga hutan Indonesia. Bener. Yang menjadi paru-paru dunia gitu. Pokoknya ini adalah cewek-cewek hijau. Kalau kita cowok-cowok bumi, kita kehadiran cewek-cewek hijau. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Ibu Dirjen. Terima kasih. Selamat datang Ibu. Makasih. Bro, Dirjen nongkrong tempat kita coba. Gila, terima kasih. Ini sengaja saya bawa tumbler Bu, karena saya cinta lingkungan Bu. Masuk barang itu. Go green Bu. Go green. Haus juga ya. Iya. Nah, tapi nggak hanya Bu Dirjen, di samping Anggi ada juga nih anak-anak muda yang sering ngomongin tentang ilmu lingkungan dan ilmu kehutanan. Keren. Selamat datang Mbak Evita. Kalau dia di Kemenhub dikenalnya ini Gi, Mbak Volu. Kenapa Mbak Volu dipanggil Mbak Volu? Nanti kita bahas, jangan sekarang, nanti. Tapi kali ini kita mau bahas spesial di tanggal 5 ini ada Hari Lingkungan Hidup ya? Oh, oke. Pas banget berarti kita kehadiran Bu Dirjen sama Mbak Volu. Benar. Maka dari itu kita kasih pertanyaan pertama ya. Apa tuh Gi? Pertanyaan pertama adalah bencana banjir bandang Aceh itu penyebabnya sawit atau illegal logging. Waduh. Pertanyaannya susah sekali. Gini, kalau kita bicara bencana, maka harus lihat banyak faktor. Benar. Jadi kalau sudah dari awal, oh ini gara-gara sawit nih, gara-gara illegal logging nih. Jadi kita nggak bisa utuh melihat. Tentu saja ada penyebab utama. Ya. Kita juga udah bahas itu dari sejak tahun lalu bahwa ada
kondisi fisik alam yang sudah rentan sekarang. Benar. Kebetulan datanglah yang namanya curah hujan sangat ekstrim. Faktor cuaca juga ya, Bu? Faktor cuacanya gede banget. Tapi juga tidak bisa dipungkiri ekosistemnya rentan. Sehingga ketika ada kondisi cuaca yang nggak biasa, curah hujan begitu ekstrim, maka mungkin kapasitas ekosistemnya nggak bisa nampung lagi. Dan kemudian terjadi bencana. Pembelajarannya nih, kita tentu kan nggak dalam konteksnya ini terus harus nyalahin siapa-siapa. Tapi harus pembelajaran ke depan. Ya, refleksi Bu ya. Betul. Beberapa hal penting adalah kita harus menerima kenyataan. Kalau sudah pernah kejadian ekstrim sekali, berarti itu ada pattern yang mungkin terbentuk. Kita tahu nih, iklim kan mengalami perubahan ya. Setuju. Lagi ekstrim banget. Jadi ini pembelajaran sekali bahwa kita harus selalu lebih siap untuk kondisi yang lebih ekstrim gitu. Itu yang buat pembukanya nih ya. Tapi izin Bu Dirjen, ini pembukanya udah ngebuka banget nih Gi. Tapi ada satu pertanyaan yang mengganjal Bu Dirjen di kami, bahwa memang headline di anak-anak muda sekarang Bu, bahwa menebang pohon di hutan, memanfaatkan sesuatu yang ada di hutan itu sensitif banget di kepala kita. Seolah-olah kita dibentuk oleh framing media, imajinasi pemanfaatan hutan itu sebagai satu hal yang jahat, satu hal yang negatif, satu hal yang buruk gitu. Nah, apakah emang nggak boleh itu Bu, hutan itu disentuh Bu? Aduh, jangan. Jadi hutan itu kategorinya kita sebut sumber daya alam. SDA. Betul, sumber daya alam terbarukan. Artinya dia itu kalaupun dimanfaatkan, dia bisa kembali lagi ya. Bisa karena kapasitas alamnya, bisa juga karena dibantulah ada rekayasa, ditanam kembali dan sebagainya. Nah, saya sih nggak memungkiri ya kalau kemudian ada persepsi negatif. Karena memang kita juga punya riwayat deforestasi yang cukup tinggi di Indonesia ya. Lalu kemudian kita juga punya riwayat kejadian berulang kebakaran hutan yang cukup masif. Itu nggak bisa kita pungkiri, data soalnya yang bicara betul, fakta Bu ya. Gitu. Sehingga mungkin ada perspektif bahwa kalau kita membuka hutan yang dianalogikan menebang itu pasti efeknya buruk gitu. Itu saya nggak bisa memungkiri seperti itu. Tapi kita kan juga selalu melakukan perbaikan. Seluruh negara di dunia ini sepakat bahwa hutan sebagai sumber daya alam bisa dimanfaatkan, ada standarnya, ada ketentuannya. Makanya kemudian pemerintah itu membuat regulasi, terus membuat standar, menegakkan hukum ya, terus melakukan kampanye edukasi supaya hutan itu bisa dimanfaatkan, jangan cuma didiemin aja, dia sumber daya alam gitu ya. Itu. Malah kalau didiemin salah Bu ya. Bayangin aja. Di Indonesia ini hutan itu 70% dari luas seluruh Indonesia daratan. Ya. Berarti kalau dia itu menguasai begitu besar daratan di Indonesia, jutaan orang itu akan tergantung sama hutan. Otomatis dari tempat lokasinya saja, dari dia hidupnya. Di hutan kita itu yang 120 juta hektar itu ada 36.000 desa di situ. Masyarakatnya sangat bergantung di situ. Ya, bisa dibayangkan hutan harus jadi namanya sumber daya alam dimanfaatkan buat kehidupan mereka. Gitu. Tapi ini kan Bu, berarti kan tadi netizen bilang nih kalau nebang pohon itu negatif dan itu jahat lah gitu. Tapi itu kan salah. Nah tapi kalau nebang pohon itu bisa bikin demam, itu benar nggak Bu? Ya, bukannya belum makan gitu ya, hujan-hujan segala macam. Ya makanya kalau mau bekerja harus fit. Katanya penunggunya marah Bu gitu. Kurang doa ya. Tapi izin Bu Dirjen bahwa memang framing di media sosial itu kan seolah-olah ketika hutan dimanfaatkan, pohonnya ditebang, ditelantarkan. Nah, yang sebetulnya SOP yang ideal, yang memang regulasi yang udah dibentuk Menhub itu seperti apa sih Bu? Apakah satu hutan ditebang tumbuh pohon yang lain, atau ya pohon ditebang ya udah dibiarin aja gitu kayak yang di framing? Saya sekarang
bicara konsep gedenya dulu Nah, ya. boleh. Oh, kita bicara yang namanya pengelolaan hutan secara lestari dan berkelanjutan. Oke, ya. lestari dan Pengelolaan berkelanjutan. hutan lestari. Nah, pengelolaan hutan lestari itu apa aja sih elemennya? Yang pertama terkait sama pemanfaatan yang tadi. Ya. Orang memanfaatkan, memungut, mengambil, memanen ya. Kita juga sebut kalau memanen berarti pasti tumbuhannya ya, kayunya gitu atau mungkin tanaman lain yang bukan kayunya. Karena hutan itu itu sudahlah kekayaan alam yang luar biasa di dalamnya itu. Nah, itu memang kalau kita bicaranya soal pemanfaatan, maka harus imbang. Yang diambil dengan kapasitas baliknya lagi. Itu yang namanya sustainable pemanenan harus seimbang dengan kapasitas regenerasinya lagi. Ada yang bisa secara alami. Secara alami itu pasti bisa balik lagi. Apalagi Indonesia di tropis ya, subur. Biasanya di mana-mana juga kalau didiemin dia pasti balik lagi. Tinggal berapa lama ini gitu ya. Tetapi juga namanya pengelolaan hutan nggak cuma bicara soal bagian manen-manen. Kalau kita bicara sebagai sumber daya hutan, maka kita juga bicara soal bagaimana cara memanfaatkannya dan mendapatkan distribusi manfaatnya. Jadi yang namanya hutan itu kan ada yang jadi manfaat hutan itu nggak cuma benda ya, kayu atau apa, ada juga namanya jasa. Jasa gitu ya. Jasanya. Kan dia ekosistem. Maka Maka hutan itu punya jasa-jasa lingkungan kita sebutnya. Macam-macam, mulai dari dia menyerap gas-gas gitu ya, menyerap emisi yang kita sering sebut sekarang menyerap karbon gitu sampai dia jadi habitatnya banyak flora fauna dan itu bagian dari rantai makanan gitu kan, banyak banget tuh ya. Terus kemudian juga dia punya fungsi untuk menyuburkan, membentuk lahan-lahan yang subur karena ada mikroba juga di situ, segala macam. Nah, jadi manfaat-manfaat itu ada yang langsung terasa di tempat, ada juga manfaatnya dirasakan jauh dari hutan itu sendiri. Coba misalnya kayak menyeimbangkan iklim gitu. Yang merasakan bukan cuman yang duduknya di daerah situ, tapi juga di tempat lain. Nah, jadi itu juga soal manajemen bagaimana mengelola hutan tersebut supaya semua bisa dapat manfaatnya secara adil. Kan banyak juga bilang, oh kalau hutan dimanfaatkan lalu ditebang untuk kepentingan orang-orang yang jauh, kasihan yang gimana yang ditapak. Nah, itu seninya mengelola hutan secara lestari itu. Keren ya. Iya, lalu ada faktor ketiga lagi yang namanya tabungan ke depan melalui konservasi, perlindungan. Ya, perlindungan itu adalah perlindungan dari makhluk hidup di dalamnya juga. Kan bukan semua hutan tuh hanya buat manusia aja. Setuju. Nah, kita udah tahu nih ekosistem tuh rantai kehidupan itu sudah sekarang nyambung semua. Ada yang terganggu, ngefek juga ya kayak namanya apa? Efek kupu-kupu, butterfly effect. Ada film ya kalau nggak salah. Butterfly hanya effect. gara-gara satu ada spesies punah, nanti tiba-tiba dia ngefek lagi ke yang lain-lain. Jadi itu yang namanya mengelola hutan secara lestari. Itu bayangkan. Iya. Gampang dicerna ya penjelasan Bu Dirjen ya. Gampang lah, saya kurang paham itu Bu kalau tentang pohon-pohon. Yang saya tahu tuh pohon toge gitu. Yang 2-3 hari tumbuh aja Bu. Kayak menurut teman-teman nggak sabar saya nunggu ya Bu. Jadi nggak sabaran. Iya. Nah, hutan itu kan investasinya panjang tuh. Benar. Untuk menumbuhin kayu misalnya ya, kayu-kayu kita. Itu setahun cuma nambah 1 senti. Buset. Kalau kayak gitu kita rajin-rajin nanam toge aja Bu. Biar banyak gitu ya. Itu seminggu 10 senti tuh Bu. Iya. Maka jadi kalau kita manfaatkan penting sekali supaya tidak namanya overeksploitasi. Nah, itu gimana tuh Bu? Diambilnya lebih banyak dari kecepatan baliknya. Ya itu makanya kita harus punya sistem. Nah, kita nyebutnya tata kelola ya. Harus ada pengaturan, ada kuota, harus ada izin. Gak bisa kan orang main ngambil
semau-maunya sendiri. Iya. Mentang-mentang luas lalu bisa Tebang-tebang asal. gitu. Itu yang Bisa kita sih sebut. Bu, bisa. Ya, itu namanya open access. Iya. Ya. Bisa, cuman kan orang-orang nggak ada akal itu Bu. Ya, itu jadi itu salah satu perjuangan kita juga mencegah kegiatan-kegiatan pemanfaatan yang ilegal. Nah, kalau karena punya sejarah ilegal itu yang kemudian mencoreng dari itu tadi tuh penebangan itu jahat, pembukaan itu salah, gitu. Plus juga ada ya statistik menunjukkan kita juga ada deforestasi yang cukup tinggi. Ya betul tuh Bu, itu gimana dan Bu? sebagainya. Itu sedih kita baca ya Bu, sumpah Bu. Nah, tapi kan sekarang udah semakin turun. Saya kan anak gunung banget kan Bu, tuh baca kayak itu, iya. aduh nih Hutan kita dibabat. anak-anak saya belum naik gunung nih Bu, Betul, kalau hutan-hutan betul. dibabat gimana Betul, anak saya nanti naik gunung gitu Bu. Betul. Iya, itu jadi tanggung jawab kita bersama ya. Apalagi titip nih buat yang muda-muda nih, gitu kan. Itu selalu, tapi selalu ingat ya, sumber daya alam terbarukan itu selalu punya kesempatan untuk dia bisa pulih kembali. Nah, jadikanlah itu bagian dari ini estafet nih ke kalian-kalian nih untuk teruskan ini. Jangan karena saat ini kondisinya kok kayaknya lagi sedih banget, lalu putus asa, enggak juga. Apalagi ilmu pengetahuan juga tambah ya. Terus saya tahu banget anak-anak muda sekarang di seluruh dunia itu jauh lebih aware. Betul. Terus passionnya juga banyak ke lingkungan. Jadi kita sangat ini deh, sangat optimis bahwa kita bisa itu. Sekali lagi nih, tapi juga jangan dijadiin hanya udah daripada takut hilang didiemin aja, malah susah. Dia memang harus Manfaatkan dan diurus ya Bu. Karena hutan itu gini, kalau kita nyebut itu namanya sumber daya bersama. Oke, SDB. Ya, Common Pool Resources. Wah, bahasa kerennya tuh Gi. Ya, apa itu maksudnya? Karena dia luas ya dan besar, maka dia orang sulit untuk menahan setiap orang untuk memanfaatkan. Itu namanya common pool. Jadi kayak orang nyebut public goods, tapi sebetulnya keberadaannya dia itu terbatas. Kan ada kayak udara, orang masih nyebut public goods ya. Karena tapi dia ada terus nih udara ya. Walaupun nanti kita nggak tahu nanti gitu ya. Polusi dan kayak betul ya. Nah, tapi hutan itu punya keterbatasan, tapi dia tetap common pool resources. Nah, oleh sebab itu, jadi yang tadi tuh dimanfaatkannya penting sekali supaya ada sistem untuk bisa menjaga tidak semua orang itu kemudian mau seenaknya. Kenapa jadi penting harus ada pengelola hutan. Kalau tidak ada pengelola bisa dibayangkan gitu yang kita sebut dengan namanya open access. Semua orang ingin memanfaatkan tapi nggak ada yang mau tanggung jawab. Itu ciri-cirinya. Peduliannya juga harus tumbuh sebenarnya. Betul. Jujur nih berasa curhat sama ibu sendiri sih. Udah tadi kita nanya itu kayak kepo banget gitu Bu. Iya nak. Iya nak gitu. Karena kalau kita ngebayangin kan hutan kita tuh 118 juta hektar ya Bu. Iya. Banyak kali tuh Bu. Ya, cuman kan kurang 2 kan. 2 juta kan. Maksudnya? Pesta babi. Ya maksudnya kayak itu kan luas banget gitu. Kayak ngebayangin juga gimana ngejaganya. Pasti kan ada aja Bu ya orang-orang yang karena ini hak miliknya bersama gitu kan. Ya tebang 1, tebang 2 nggak berasa. Tapi kalau semua orang berpikirnya kayak gitu kan jadi repot di Kemenhutnya sendiri. Apalagi furniture yang bahannya tuh bener-bener dari kayu hutan itu mahal banget Pak. Jadi aku rasa tuh illegal logging kalau hal-hal kayak gini penjualannya tuh masih terus ada, wah kayaknya bakal terus ada. Itu menurut Ibu gimana Bu? Nah ini penting nih faktor ekonomi. Ya, harus kita ekonominya bicara, Bu ya. Keekonomian. Nah, jadi gini, kenapa hutan perlu dimanfaatkan dan memberikan manfaat ekonomi? Karena kita ini hidup kan perilaku oikosnomos nih, kita manusia itu berperilaku ekonomi. Jadi ketika dia tidak merasakan manfaatnya dari hutan, ekonominya gitu-gitu aja, tidak ada keinginan untuk mempertahankan. Pasti dia merasa lebih menguntungkan untuk tidak usah jadi hutan. Nah, itu jadi pertimbangannya. Maka kenapa kemudian dimanfaatkan semaksimal mungkin secara lestari untuk kesejahteraan,
Lalu ya rantainya diperpanjang lah. Ini juga bagian dari ekonomi kita. Kenapa hilirisasi itu perlu? Supaya nilainya naik. Kalau nilainya naik, maka orang akan merasa, oh ada manfaat, ada gunanya juga nih hutan ya untuk tetap dipertahankan. Ada tutupan. Sehingga tidak kemudian, mendingan ke yang lain. Tapi memang bagian dari keseharian kita, namanya juga luas ya. Benar. Hutan itu juga bisa dianggap sebagai cadangan dari lahan ya, karena dia luas. Bisa juga dimanfaatkan untuk yang lain. Bukan kita mengatakan kalau hutan berubah jadi tidak hutan itu juga salah, enggak juga. Kita juga perlu kan ruang untuk tumbuh, berkembang. Hidup gitu ya. Tinggal sekarang bagaimana mekanismenya dibuat supaya adil, kemudian kalaupun ada hal-hal yang risiko atau dampak yang dirasakan, itu bisa terdistribusi dengan baik. Nah, jadi ini juga semacam pembelajaran lah kita ke kementerian juga. Kadang-kadang memang tidak mudah juga untuk membuat semua pihak itu senang. Harus ada namanya pilihan-pilihan yang harus, tapi mekanismenya harus dibuat supaya dapat dipertanggungjawabkan. Gitu. Itu yang penting ya. Ini kita yakin ya, Bu, 20 tahun lagi Indonesia nih, wah. Saya yakin kok. Ya, pertama Indonesia itu untuk di pengelolaan hutan punya sistem regulasi yang sebetulnya cukup baik. Memang harus diupdate ya dengan perkembangan, dengan kebutuhan. Lalu saya percaya betul dengan mekanisme sistem demokrasi kita, keterbukaan. Memang makin lama tuh kan kita makin transparan, sudah ada teknologi informasi. Terus kita juga ada teknologi sekarang, orang bisa lihat teknologi satelit, siapapun juga bisa ngakses, nggak ada yang bisa ditipu-tipu lagi lah istilahnya. Buka semua Bu ya? Betul gitu, dan kebebasan untuk menyampaikan pendapat segala macam. Jadi saya sih dengan modal yang kita sudah punya, plus juga dengan adik-adik semua yang makin teredukasi, makin matang gitu ya, saya sih optimis lah itu kita masih bisa mempertahankan Indonesia sebagai mega biodiversity dan superpower hutan. Amin. Kita sekarang tanya anaknya Ibu. Ibu bawa anak soalnya ke sini. Iya benar. Ibu bawa anak ke sini. Anak ya bukan adik ya. Kira-kira Mbak Evita. Pohon Natal bisa dimanfaatkan nggak, Kak? Mbak Evita, kenapa sih? Pohon toge ya? Kenapa sih namanya Mbak Volu gitu dipanggilnya? Jadi, terus sama satu pertanyaan nih. apa tuh? Apa sebetulnya yang menjadikan alasan? Tadi kan Bu Dirjen bilang anak-anak muda nih lebih aware sama lingkungan. Apa sih sebenarnya yang mendasari kita nih Gen Z nih lebih speak up gitu perihal lingkungan? Oke, baiklah. Izin Ibu. Oh, nggak usah minta izin. Kita nongkrong. Ada sambutannya kalau sebagai Mbak Volu. Apa tuh? Udah siap semuanya? Hai Sobat Hijau, ketemu lagi sama Mbak Volu di Explorer. Tepuk tangan. Oh ya. Kaget ya. Cik Dorak. Iya, jadi aku saat ini kerja untuk Volu. Jadi Volu itu adalah, kepanjangannya adalah Indonesia's Volunetzing 2030. Tapi kita biar cepet kita bilangnya Volu aja ya, karena kan panjang banget. Volu itu stands for Forest and Other Land Use. Itu sebuah inisiatif target lah ya Bu, pemerintah, bahwasanya nanti di tahun 2030 hutan dan lahan-lahan itu mampu menyerap emisi karbon sama dengan karbon yang diemisikan atau lebih banyak. Gitu. Jadi misal nih di tahun 2030 karbon yang diemisikan itu 100, berarti minimal hutan juga bisa menyerap 100 atau 200, 300 ribu. Benar. Sederhananya seperti itu. Berarti kalau ini terjadi Pak, nggak ada lagi orang-orang iseng di Shopee Pak. Kenapa tuh? Ada Bu, orang jual udara Bandung Bu. Diplastikin Bu. Iya benar sih. Sumpah lucu gak? Serius. Ada Bu, yang check out 1.000 orang. Ini dia pakai plastik biasa nih, udara Bandung. Terus diiketin pakai karet, dijual di Shopee.
Bukan main ya. Iya, bukan main. Kreatif. Tapi itu green jobs bukan ya? Enggak sih, tapi saya sempat kepikiran sih Bu, makanya Jasa lingkungan. kalau ada black campaign tentang lingkungan, itu saya Bu, karena supaya bisnis saya itu lancar Bu. Tapi kenapa Mbak Volu anak-anak muda kayak kita ini lebih sadar gitu tentang isu hutan, lingkungan itu kenapa? Kalau Asma? saya, Enggak. kalau aku pribadi sebelum dulu banyak bekerja untuk Kementerian Kehutanan ya bersama Kemenhut, dulu melihat hutan itu hanya pohon ditebang atau tidak ditebang. Pikirannya sesempit itu. Iya. Tidak yang seterbuka sekarang bahwasannya hutan itu tidak sekedar hanya kayu. Iya. Ada hasil hutan non kayu, ada banyak banget, ada madu, ada karet, ada kopi. minyak atsiri, kopi, minyak kayu Coklat. putih, coklat, gula aren, Hantu. jasa hantu. Ada. Batman. Iya. Hantu. Atau belum lagi yang tadi Ibu bilang ada jasa lingkungan, bisa juga ekowisata. Betul. Nah, Jadi benar. kalau kita berpikir hutan itu hanya sekedar ada kayu boleh ditebang atau tidak itu masih sempit ya. Sekarang bahkan sudah lebih dari itu, beyond that, sudah luas sekali. Jadi bagaimana sekarang tugasnya kita yang masih muda ini menjaga hutan agar tetap lestari, tetap hijau. Bagaimana juga yang paling penting masyarakat di sekitar hutan dapat menerima manfaat yang optimal gitu. Ini optimis banget nih Mbak Volu nih ya. Optimis Keren. dong. Keren. Ini orang-orang kalau nampak lebah, wah duit nih, madu nih. Gitu. Kalau kita kan pahit gitu. Kita tangkap hap gitu. Nah tapi itu menarik Gi. Bu Dirjen, Arya sama Anggi. Ibu relate gitu. Enggak, itu Iya, kayaknya orang-orang Sumatera doang deh yang kayak gitu kalau ketemu. Pahit. Iya juga Bu. Jadi Arya sama Anggi itu tiap podcast yang ya, kita tuh pasti selalu ngomong bahasannya isunya apapun, pasti ngomonginnya pengangguran. Nah kita berdua nganggur Bu. Ini podcast doang nih. Pekerjaan kita podcast doang Ini Bu, nggak tahu. Pekerjaan. Ya, Kemenhut boleh lah Bu bikin podcast Bu. Saya siap Bu. Siap Bu. Oke juga ya. Satu episode, satu pohon yang saya tanam Bu. Oke, keren. Nah, maksud kami Bu, Bukan masalah nganggur ini kan bukan hanya Anggi sama Arya gitu ya, tapi dialami oleh belasan bahkan puluhan juta anak muda di Indonesia. Nah, pertanyaan kami Bu, ini kan kita 70% tadi katanya ada hutan. Ada 118 juta hektar di hutan nih. Apa nggak bisa Bu ngebuka lapangan pekerjaan buat kami gitu minimal? Ya bisa Tolong dong. Bu, itu Tolong Bu. Bu Fajar Saya nih, perantauan Bu dari Medan Bu. Saya ditanya orang tua Anggi kerjanya apa? Asisten Pak Raja saya bilang. itu keren. Keren itu. Saya ngaku-ngaku aja saya Bu. Nah, itu gimana Bu? Gini ya, kalau kita sudah bicara soal pekerjaan, ya kan ada formal, informal, ya segala macam ya, setuju lah ya. Tapi kalau dikaitkan dengan hutan seakan-akan cuman orang yang bagian nebang-nebang, orang yang ngerti-ngerti cara ininya hutan, ya enggak lah gitu ya. Tadi sudah disampaikan bahwa yang namanya dari hasil hutannya aja macem-macem. Itu menurut saya sudah hanya dari komoditinya aja udah bisa, Anda bisa jadi petani, itu segala rantainya lah. Jadi pedagangnya lah, jadi promosinya, itu baru dari sisi komoditasnya. Benar. Tapi dari pemahaman hutannya aja, influencer yang khusus ini. Nah sekarang itu di internasional ada yang trending green jobs-nya. Namanya adalah memberikan, jadi startup global yang baru yang lagi trending itu namanya nature based solution. Wih, keren banget. Ya, keren tuh. Itu startup. Dia tidak selalu hanya kemudian urusannya nebang atau silvikultur dan sebagainya ya, kita kalau nanam lagi dan sebagainya. Tapi juga memanfaatkan bagaimana landscape itu bisa dikembangkan untuk berbagai kegiatan yang lain. Tadi sudah disebut ya, ada hasil hutan, ada agroforestry, ada pemulihan lahan-lahan yang rusak gitu. Itu bagian dari situ. Itu jadi menurut saya itu kan udah masuk semua tuh. Yang latar belakangnya nggak cuma sarjana kehutanan, saya yakin pasti yang teknik lingkungan, yang ilmu pertanahan lah, yang pertanian lah, yang kemudian biologi, saintis ini baru dari ininya. Lalu kemudian kita campaign, edukasi, wah banyak banget kalau menurut saya. Bahasa apa tadi? Green job Bu ya? Green job. Gila, bisa tuh bukan green. Ini green job. Green job bukan green lah gue. Itu tempat duduk hijau itu.
Kita butuh kerjaan, Bu. Iya. Berarti besok kita buat startup, Gi. Iya. Proposalnya malam ini kita buat, besok pagi kita ke Bu Dirjen. Bu, ini startup yang mau kita bangun, Bu. Besok ada kerja nih, Bu. Kosong nggak? Banyak ya. Nanti kan teman-teman kayaknya banyak deh yang startup yang tujuannya itu. Ada yang bikin pertanian agroforestry kecil-kecilan. Ada yang namanya kita menyebut silvopastur. Apa itu? Berternak di wilayah hutan gitu ya. Bisa boleh, Bu. tuh. Bisa. Ada kita namanya silvopastur. Silvo itu perkayuan per itunya. Ada yang namanya silvofishery juga bisa. Itu Ikan tuh, Bu, ya. Tapi itu ya pemanfaatan langsung ya. Tapi saya selalu melihat kalau rantai turunannya yang lain masih banyak ya, edukasi, kampanye, diplomasi luar negerinya sekarang soal hutan itu kita butuh sekali itu. Saya siap, Bu. Siap, skillnya ditambah, Gi. Advokasi ke masyarakat. Baik, ini Anggi jago nih, Bu. Anggi jago nih. Saya nggak motong kuku tuh karena kan hitam-hitam ada tanah kan. Saya bilang enggak, ini go green saya bilang. Bukan jorok, enggak go green saya bilang. Iya. Oke. Kenapa baju coklat, Gi? Saya Katanya cowok bumi. Iya, bukan menandakan tanah yang subur, Bu. Gitu. Ini hutan produksi, Bu. Berarti di masa depan itu kita ini ya, Bu ya, maksudnya dengan jumlah hutan yang banyak, dengan tadi Kemenhub udah membuat sistem, membuat regulasinya, kita optimis lah, Bu ya. Hutan kita tetap terjaga, tapi bisa dioptimalkan dengan baik untuk anak-anak muda ini ya. Itu kekayaan Indonesia. Nggak semua negara punya. Itu modal sebetulnya untuk kita. Jadi itu modal hidup, modal untuk berkembang, lalu diberikan kemudahan juga bahwa hutan kita tuh hutan tropis, artinya dia punya kapasitas regenerasi natural yang tinggi. Mari jangan disia-siakan itu. Masih banyak sekali yang miskin ya. Kita ya masyarakat desa di sekitar hutan itu kan juga miskin. Nah, maksud ada hutan bagus kaya nggak ngangkat gitu. Nah, sekali lagi kalau terus dia tidak merasa ada manfaatnya, lalu dia apain? Ya mendingan dipakai buat yang lain kan hutannya, karena dia tidak merasa ada manfaat. Tapi kalau ada rasa manfaat langsungnya, pasti akan dijaga. Itu prinsipnya itu. Saya juga salah satu pelakunya itu, Bu. Pelaku Gitu apa? ya? Hah? Pelaku apa? Wih, gila, Pak. Pemanfaat. Pemanfaatan saya, Pak. Saya guide gunung, Bu. Oh iya, Taman nah Nasional itu. Leuser. Jadi kalau ada pohon yang rusak itu kayak, waduh ini pasti raplesia nggak bakal tumbuh nih gitu. Itu oke. Bener, Bu. Wah, Ibu. Kalau ada kempin-kempin ke Sumut saya kali tuh, Ibu. Masuk terus, olah terus. Oke, iya. Tapi Mbak Evita, tadi kan Mbak Evita sempat nyenggol tentang net zero emission 2030. Emang kita optimis tuh, realistis nggak sih Mbak 2030 kita net zero emission? Di jalan masih banyak orang pakai knalpot. Iya, emisi sekarang berapa, Nggi? Berapa persen sih, Nggi? 29 ya? Tinggi kali, Pak. 29% kan? Iya. Nah, itu gimana tuh Mbak Evita? Oke, jadi saya berbicara dari Indonesia Volunetzing ya. Keren. Ini bahasanya dia nih. Target kita kan 2030. Sekarang tahun 2026, 4 tahun kira-kira lagi. masih ada Lagi ya? 4 tahun lagi. Saat ini saya aktif untuk yang tahap 1. Jadi untuk yang tahap 1 itu kita juga bekerja sama dengan banyak mitra pelaksana, masyarakat, universitas. Sedangkan tahapnya itu sampai 5 ya, Bu ya. Untuk yang tahap 1 saja saya sangat optimis karena saya juga saya datang ke lapangan, saya monef, saya bertemu dengan masyarakat, melihat betapa inisiatif ini juga memberikan dampak yang besar untuk masyarakat selain hanya dari hutannya. Betul. Jadi saya pernah mendengar juga seseorang mengatakan optimis asalkan tidak ada kebakaran hutannya ya, Bu ya. Betul. Jadi semua ini targetnya bisa terlaksana asalkan kita jaga hutan dari karhutla. Jadi kementerian pun saat ini juga sangat gencar bagaimana caranya agar musim panas depan ini tidak terjadi kebakaran yang sangat masif. Apalagi di lokasi-lokasinya Volu ya, Bu ya gitu. Betul. Karena kebakaran hutan tuh selalu ada, Kak. Ya, apalagi kita Danau masih Toba belum tuh bebas. tiap tahun Danau kita Toba, masih belum bebas dengan Sembalun. Iya, betul. Itu tiap tahun tuh selalu ada tuh. Iya. Gimana, Tinggal harus ditekan begitu. Nah, memang sekali lagi ya namanya menjaga sumber daya alam bersama seperti ini itu harus semua pihak ikut ya. Kita sadar betul lah masih ada
problem mungkin di sana sini, ada merasa apa ketidakadilan, tapi juga ada desakan ekonomi sehingga kemudian butuh untuk ya tidak dimanfaatkan sebagai hutan gitu ya, dieksploitasinya mungkin melebihi dari yang seharusnya. Kita juga masih punya itu. Nah, itu semua tantangan yang harus kita lewati ya. Tapi banyak cara kok sebenarnya. Sekali lagi nih optimis nih ya. Kadang-kadang kan seperti kita nih, rusak, kebakaran, mari kita menanam. Ada 2 cara sebetulnya, yaitu kita bikin program menanam bersama. Jadi bisa dari komunitas, yuk kita rame-rame nanam. Lagi tren tuh Bu. Betul ya, itu lagi cari. Dan saya tuh seneng banget, ada yang pakai hutan wakaf, ada yang komunitas bersama menanam, segala macam. Tapi ada juga yang sistemnya yang kita sebut dengan berantai, jadi kayak motivator gitu. Contohnya nih, dari misalnya dulu dia memanfaatkannya sebagai kebun apa gitu ya, atau rusak, atau dia kegiatan yang misalnya kayak pertambangan. Lalu terus kemudian kita udah jangan dimanfaatkan sebagai itu, kita kasih bibit misalnya tanaman alpukat atau segala macam. Terus bibitnya bagus, lalu berhasil. Nah, kemudian dia mendapat manfaat ekonomi itu, lalu kemudian ditularkan ke yang lain. Karena ketika misalnya nih alpukat nih ya, alpukat itu sudah bermanfaat, menghasilkan pendapatan, dia pasti kan bisa masuk pasar nih. Setuju. Nah, tapi pasar tuh biasanya maunya apa? Saya mau ngambil alpukat dari situ, tapi harus supply-nya tetap. Kan orang kalau pasar gitu. Mending barang biasa-biasa aja tapi ada terus dibanding dengan cuman ada bagus sekali, tahun depan udah nggak tahu lagi mungkin ada apa enggak. Nah, jadi pasti akan terbentuk tuh keinginan untuk dia bikin memperbanyak lagi alpukat yang lain. Jadi masyarakat yang lain diajak. Nah, itu penghijauan juga tapi dalam bentuk ekonomi, economic based approach gitu ya. Optimis berarti itu ya Bu. Nah, gitu. Karena di Instagram tuh banyak banget orang yang pesimis Bu, sampai bilang kayak satu-satunya cara supaya Indonesia hijau adalah tiap kali ada koruptor suruh nanam 10 pohon. Wah, itu 10 tahun Indonesia hijau tuh katanya. Karena saking banyaknya koruptor. Iya, karena lebih banyak orang koruptor daripada nanam pohon. Mari kita semangat bahwa orang baik di Indonesia itu banyak sekali. Benar. Itu gara-gara itu pacar saya bilang Bu, tiap kali kamu bohong, kamu harus nanam 1 pohon. Wah, saya udah punya hutan 7 hektar Bu. Sering bohong soalnya. Tiap saat saya bohong soalnya Bu. Oke, saya titip pesen, gak cuma nanemnya, miaranya juga. Dijaga. Dijagain. Gitu. Oke. Ya. Oke, jadi gini Bu. Jadi di podcast kita, di sebelum penutupan, itu kita ada satu sesi, namanya Kata Netizen. Kata netizen. Jadi kita bakal ngambil pertanyaan dari Instagram, yang mana Ibu boleh jawab, boleh enggak. Oke, kita masuk ke... Kalau nggak boleh jawab, pas. Gitu. Boleh. Oke, kita masuk ke sesi Kata Netizen. Apa tuh Gi? Pertanyaannya Gi? Pertanyaannya simpel Bu. Gampang banget. Pertanyaannya adalah... Ini ada di Gi Kemenhub nih kayaknya nih. Wah, saya ngeliat mereka nge-tag Menhub. Menangkap satu burung kakatua, hewan langka, itu bisa dipenjara dan dipidana. Tapi menghancurkan jutaan hektar hutan malah dapat penghargaan. Gimana pendapatnya? 2 juta hektar. Kalau mau nggak dijawab kayaknya harus dijawab gitu ya. Tapi kalau mau dijawab juga kayaknya jadi panjang. Ya. Oke, karena hipotetis ya. Saya kan nggak tahu siapa yang nangkep burung, siapa yang ngerusak berjuta hektar. Ya. Konteksnya. Jadi saya cuma bisa menyampaikan begini. Kadang-kadang ada situasi di mana secara tidak terelakkan harus ada pilihan-pilihan yang harus diambil. Ya. Sekarang yang kita bisa saranin buat teman-teman, karena saya percaya nih anak muda sekarang kritis-kritis, dan yang namanya pemerintah itu terus korporasi itu butuh untuk selalu diawasi ya, betul. Itu ya. Jadi cuman mungkin bagus sekali kalau kita kemudian perspektifnya ini supaya kita jadi nggak adu jawab yang retorika lah kita istilahnya. Jadi misalnya begini, ketika ada pilihan seperti tadi Susi mengatakan
hutan itu juga bisa dimanfaatkan tentunya untuk kegiatan non kehutanan. Ya. Ya namanya juga luas gitu ya. Dia juga daratan dan kita juga tumbuh penduduknya, butuh juga ruang, butuh juga untuk memenuhi kebutuhan dari yang lain. Setuju. Nah, kalau udah kayak gitu saya berusaha mungkin kita bisa lebih gali lagi yang dimaksud merusak berjuta-juta hektar itu apa gitu. Iya. Jelas kalau dia konteksnya merusak dalam arti kemudian menyebabkan kerugian, terus tidak ada manfaatnya, itu sudah tindakan pidana. Itu ada ketentuan hukum dan sebagainya. Betul. Nah, jadi itu yang saya relatif hanya bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan kita juga terbiasa buat nggak adu retorika. Tenang. Sadar banget lah kita pemerintah tuh tenang teman-teman semua. Tenang teman-teman semua ya. Jangan panik dengan pesta babi karena minggu lalu masih ada pesta sapi. Siapa sih? Aduh, iya. Ya, tapi poinnya memang ada banyak hal yang tadi akhirnya kita terluruskan gitu, Bu. Karena kan penyakit kita nih, Bu, penyakit saya, penyakit Anggi itu sering mensimplifikasi headline yang muncul di media gitu. Paham. Misalnya ada yang bilang merusak hutan, padahal hutan itu lagi dimanfaatkan. Hutan-hutan yang memang secara SOP sudah berjalan SOP-nya, regulasinya sudah berjalan. Betul. Ya paling seperti kata Ibu, meskipun memang banyak hal yang harus diluruskan, tapi tetap nih anak-anak muda yang kritis, kepeduliannya terhadap menjaga hutan, patut kita apresiasi, Bu ya. Betul. Kenapa saya bisa bilang begitu? Ketika misalnya, kan kita nggak bisa menutupi ya, kadang-kadang ada kebijakan yang ternyata efeknya nggak seperti yang diharapkan. Selalu ada ruang untuk kemudian diperbaiki. Itu nggak ada sesuatu yang kemudian dia abadi akan begitu terus. Maka kita selalu kalau misalnya dianggap kurang tepat, kita menyebutnya namanya mitigasi risiko. Mitigasi dampak negatif. Nah, itu ya. Jadi nggak terpaku gitu bahwa udah nih marah-marah aja. Siapa tahu ada solusi yang lain. Ketika ada pihak-pihak yang kemudian dirugikan, lalu disuarakan, berarti kan kita harus ada cara mitigasi supaya bisa keadilannya tetap itu dampak-dampak yang dirasakan bisa diringankan. Jadi optimis lah. Adem ya kalau mendengar Bu Lasmi yang ngomong ya adem gitu. Percaya sih aku optimis sih. Kalau Ibu yang ngomong di media kayaknya nggak ada bola panas. Adem gitu. Ngedengarnya tuh adem, netral, mau refleksi. Santai. Kan kadang orang kritik tuh ada juga Bu yang defensif. Tapi bukan Ibu. Kalau ya nggak apa-apa. Kan orang beda-beda. Ya. Terakhir Gi, mungkin kita beri kesempatan Mbak Volun dan juga Bu Dirjen ini ngasih pesan-pesan nih spesial di Hari Lingkungan Hidup. Benar. Kita mulai dari siapa dulu Gi? Dari kakak yang paling muda karena lingkungan hidup banget itu dibutuhkan yang bersih udaranya. Jangan dijual ya. Karena masih Pak lucu kan, jual udara Bandung kan. Ya gimana Mbak Volu pesannya untuk anak muda nih, sebagai anak muda juga di sini? Biasanya kalau saya mau menjelaskan ke teman-teman yang non kehutanan, yang bukan rimbawan lah ya, mengibaratkan hutan itu seperti tabungan, rekening tabungan. Jadi kalau misal kita punya rekening tabungan, tapi kita pakai terus, kita bayar tap, kita bayar kris, kita bayar dan lain sebagainya, cepat habis. Kalau tidak kita top up, kita tabung lagi, ya lama-lama kita nggak akan punya sumber daya lagi untuk kita pakai untuk hidup. Ya, itu sama saja dengan hutan ya Bu ya. Kalau hutan itu sahnya kita ambil kayunya atau kita tebang atau kita manfaatkan aja gitu tanpa kita pulihkan lagi, kita tanam pohon lagi, kita jaga, patroli, ya lama-lama hutan itu akan habis. Jadi harus selalu kita top up, boleh, tabungan boleh kita pakai, boleh. Tetapi jangan lupa untuk di top up lagi, kita harus nabung lagi. Benar, ada uang masuk, ada uang keluar. Betul. Ada yang dipanen, ada yang ditanam. Betul. Canggih gini. Gila, bisa saya jadi jubir Bu? Cocok. Oke, terakhir kalau dari Bu Dirjen yang semangatnya selalu muda nih apa nih? Teman-teman kita. Iya, jadi ke teman-teman semua ya, jadi pertama adalah
sekali lagi hutan itu adalah sumber daya alam yang dimanfaatkan untuk kesejahteraan semua, kelangsungan hidup. Artinya kadang-kadang ya bagus dia dipertahankan apa adanya sebagai bagian dari konservasi, tapi kadang justru kalau dimanfaatkan, memberikan manfaat nyata, itu malah mungkin efeknya juga jauh lebih baik gitu ya. Sekali lagi sebagai ekosistem, hutan itu punya manfaat ekologi iya, sosial iya, ekonomi iya gitu. Itu mari kita manfaatkan. Nah, percayalah dengan yang namanya tata kelola. Sebuah sumber daya harus punya tata kelola. Ada yang mengatur, ada regulasi, ada standar, ada penegakan hukum, bahkan ada kebijakan dan harus ada yang ngawasin kebijakan. Itu semua siklus harus berjalan dengan baik. Apalagi kalau kita kemudian saling terbuka, trust-nya besar. Nah, pokoknya saya seneng lah generasi muda sekarang, apalagi dengan keterbukaan informasi itu bagus sekali. Selalu makin ini teknologi gitu ya, makin teredukasi. Nah, jadi pikirannya tentu kan jadi semakin matang ya. Gue optimis lah. Keren. Hutan adalah tabungan. Betul. Dan kalau hutan adalah tabungan, yang kaya udah pasti pemilik kebun kelapa sawit. Enggak. Oke, terima kasih banyak Bu Dirjen, Mbak Evita sudah berbagi bersama kami di sini. Oke, makasih juga ya. Iya, tadi pesannya Jadi kita jadi percaya lah. Intinya pesannya Bu Dirjen adalah anak-anak muda tetaplah kritis karena kritis kalian adalah bentuk kepedulian untuk menjaga hutan tetap lestari. Setuju. Terima kasih. Terima kasih Kak. Bu Dirjen. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Iya.